Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan Ibu, kami dari manajemen Ufuk ingin berbagi tips cara packing perlengkapan yang kita butuhkan ketika nanti umroh selama 12 hari. Baik, yang kita dapatkan dari Ufuk itu ada 3 macam tas. Yang pertama koper, kemudian di sini ada tas untuk kabin, dan ini ada tas tenteng, yaitu nanti yang akan dipakai untuk dompet, paspor, dan lainnya. Baik, kita mulai dari bagaimana cara memaking baju atau perlengkapan lainnya, yang mana kita kategorikan nanti yang masuk koper bagasi, koper bagasi atau tas kabin, dan nanti ada yang dimasukkan ke dalam tas paspor di sini atau tas tenteng. Baik Ibu, ini ada beberapa barang dan baju yang sudah kita siapkan yang akan kita masukkan ke dalam koper, seperti baju, kemudian kerudung, mukena, baju tidur, ada handuk, ya, kemudian ada legging, dalaman, dan lain sebagainya. Nanti kita akan berikan tutorial satu persatu di mana bagian manakah ini harusnya masuk ke koper atau ke kabin. Ini ada baju untuk 12 hari umroh itu kami menyiapkan 7 sampai 9 pasang, ya. Itu nanti terserah Ibu mau berapa bawanya, tapi kami sarankan membawa 7 sampai 9 pasang. Itu yang tadi ada satu baju untuk seragam dan satu baju lagi yang akan kita pakai nanti ketika berihram sudah saya keluarkan dari sini, dan ini adalah barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam koper. Baik, ini ada baju. Nah, kami lipat seperti ini, ya. Ini gunanya atau fungsinya biar tetap rapi dan tidak memakan tempat nantinya ketika dimasukkan ke dalam koper. Ini ada baju, kami masukkan dulu. Ya, ini ada 5 baju, ya, baju atau gamis di sini. Kemudian kita masukkan juga kerudung untuk pasangan dari baju-baju ini, ya. Kita menyiapkan juga bawa baju 7, berarti nanti kerudungnya juga ada 7. Nih ya, kita masukkan kerudung. Ini bisa dipadatkan seperti ini ya Ibu ya, biar muat banyak. Ya. Setelah kerudung, kemudian kita juga akan butuh mukena, ya, karena kebanyakan orang Indonesia sholat dengan mukena. Atau Ibu juga bisa memilih dengan memakai kerudung yang besar, ya. Dan jadi nanti ketika di sana bisa dipergunakan juga untuk sholat, tinggal menambahi untuk menutup tangan atau dan kemudian dengan memakai kaos kaki tentunya, ya. Itu juga sudah sah untuk sholat karena sudah menutup aurat. Kami juga menyarankan untuk membawa mukena bagi yang berkeinginan untuk membawa, ya. Ini kami siapkan ada 2 mukena, kita masukkan ke dalam jadi satu dengan baju di sini. Ya, kemudian baju tidur, ya, untuk nanti tidur biar tidak memakai gamis, ya, itu boleh pakai daster boleh, atau baju tidur yang Ibu punya aja nggak apa-apa. Masukkan 2, insya Allah cukup. Kemudian di sini ada legging atau dalaman celana, ya. Kita siapkan 4. Ya, kita insya Allah cukup bawa 4 legging. Kemudian ada 1 handuk, ya, ini 1 handuk. Nah, ini yang di sini berarti baju-baju yang besar-besar Ibu. Jadi kayak ada kerudung, tadi saya ulangin, ada baju, kerudung, mukena, legging, dan handuk. Oke, setelah itu kita jepitkan seperti ini biar tetap rapi dan aman. Baik, setelah itu kita akan mengisi di bagian sini, sisi sebelahnya yang ada
tutupnya seperti ini, pengaman seperti ini, yang mana kita akan gunakan untuk perlengkapan-perlengkapan kecil. Kenapa di sini? Karena nanti ketika ini ditutup Anton tetap aman gitu ya. Apa saja yang akan masuk di sebelah sini? Ya, ini saya akan jelaskan satu persatu. Ini yang bagian sini, yang pertama saya isi dengan sajadah ya. Nah, nanti kita akan butuh untuk sholat ya. Jadi sajadah kita masukkan ke sini. Kemudian tas sandal ya, tas sandal yang biasa tas serut ini ya, nanti kita akan pakai di sana untuk memasukkan sandal ketika ke masjid ya. Jadi nanti ketika ke masjid jangan lupa Ibu untuk membawa ini, karena nanti memudahkan kita untuk biar sandal kita juga tidak akan hilang ya. Nanti bisa dimasukkan juga untuk botol minum ya, kemana-mana, jadi enak kita tetap membawa ini, yang mana fungsinya sebagai tempat sandal dan keperluan lainnya. Di samping tas paspor yang harus tetap ditenteng nanti ya. Baik, ini saya masukkan. Kemudian daleman ya, keperluan daleman itu karena kita 12 hari berarti 9 sampai 12 pasang gitu ya. Atau nanti bisa diakali dengan sedia dengan memakai panty liner ya. Jadi ketika tidak sempat untuk ganti, nanti bisa ganti panty linernya saja. Saya masukkan daleman, panty liner. Kemudian ada dalaman kerudung, ini 3 pasang. Kemudian ada kaos kaki. Ya, kaos kaki 3 atau lebih juga boleh Ibu. Kemudian ada handsock. Ya, handsock di sini nanti ketika baju ada yang lengannya besar, ya ini masih nanti bisa dipakai biar tetap sah untuk sholat, untuk menutup punggung tangan kita. Kemudian ini sandal ya, sandal cari yang paling nyaman saja Ibu, tidak harus menggunakan sandal baru. Kenapa? Karena ketika memakai sandal baru dan belum pernah Ibu pakai, takutnya nanti di sana akan mengakibatkan lecet ya. Jadi carilah sandal yang paling nyaman untuk dipakai ya. Ini sandal saya masukkan. Kemudian boleh bawa topi ya, karena nanti takutnya di sana panas. Boleh membawa untuk berjaga-jaga dan siap-siap. Ini topi saya masukkan ya. Kemudian ini ada botol ya, nanti gunanya untuk kita ngambil zam-zam yang dibawa ke hotel ya. Jadi karena ini akan dipakainya di sana saja, jadi kita masukkan ke dalam koper. Kemudian tidak lupa juga obat-obatan ya. Untuk obat-obatan ini sesuai dengan kebutuhan dan yang Ibu butuhkan saja ya. Biasanya cocok pakai apa ketika, contohnya ketika sakit mah, nah itu pakai apa, atau nanti ketika pusing pakai apa. Nah itu kita sarankan yang mana yang cocok yang biasanya Ibu minum. Nah itu harus dibawa ya untuk berjaga-jaga. Atau juga vitamin harus tentunya ya, ada vitamin ya, ada vitamin juga yang perlu kita minum juga ketika di sana untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, ini obat-obatan saya masukkan. Kemudian kita juga masih harus tetap membawa masker ya. Ya Bapak Ibu, ini untuk salah satu ikhtiar kita juga untuk menjaga kesehatan, karena di sana pasti debunya juga lebih daripada di sini ya kan. Jadi tetap harus memakai masker untuk menjaga kesehatan. Meskipun di sana sudah boleh tidak memakai masker. Kemudian, nah ini yang penting juga ya, perlu disiapkan. Ini ada alat mandi ya, alat mandi dan ada sabun untuk mencuci baju ya. Ini ada sabun bubuk dan ada sabun cair. Untuk cairan, karena di tas koper ini tidak boleh memasukkan cairan di atas 100 ml, jadi dalam bentuk cairan apapun. Jadi bukan hanya minum air putih atau yang benar-benar bentuk cair gitu, tapi deterjen ini pun juga termasuk cairan yang tidak boleh masuk ke tas koper lebih dari 100 ml ya. Jadi kami menyarankan kalau mau membawa deterjen ya, ini pakai deterjen yang saset seperti ini aja Ibu ya. Jadi nanti ketika sudah habis pun langsung bisa dibuang gitu, sekali pakai pun nggak apa-apa. Atau pakai deterjen yang bubuk seperti ini ya. Kemudian sampo juga tidak usah membawa sampo yang satu botol besar itu yang di atas 100 ml, tidak usah. Jadi kita lebih menyarankan pakai sampo yang saset aja. Jadi nanti sekali pakai bisa langsung dibuang bungkusnya. Jadi mengurangi
timbangan di koper juga tuh ya. Kemudian sikat gigi. Untuk sabun ya, untuk sabun boleh nih, saya contohkan dengan membawa sabun cair, tapi ini harus benar-benar diukur ya Ibu ya. Ini tidak boleh lebih dari 100 ml ya. Ini cuma ada 30 ml. Dan untuk berjaga-jaga saya juga membawa sabun batang, atau Ibu boleh mencari sabun batang yang kecil-kecil yang seperti yang biasanya di hotel itu, beli yang sabun kecil, jadi nanti sekali setelah pakai bisa langsung dibuang, atau pindah hotel ini juga bisa ditinggal gitu kan, jadi tidak harus dibawa lagi karena hotel di sana belum tentu menyediakan peralatan mandi, kecuali nanti hotel yang di Kuala Lumpur gitu ya, itu kami sudah konfirmasi, insya Allah di sana sudah disediakan alat mandi. Jadi alat mandi yang Ibu bawa dari rumah ini tetap dimasukkan ke dalam koper, karena nanti ketika di Malaysia kita tidak membutuhkan itu untuk mandi, baik ya. Kemudian sudah saya masukkan di sini dulu. Ya, ini berarti alat mandi sudah masuk koper. Kemudian ini juga salah satu mungkin benda-benda yang atau peralatan atau perlengkapan yang mungkin akan kita butuhkan juga di sana. Ini ada hanger portable ya. Nanti bisa untuk menjemur pakaian jika ingin berkeinginan untuk mencuci. Nah, seperti ini. Jadi ini akan lebih praktis dan simpel ya Ibu ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam koper juga. Ini ada hanger. Kemudian ada gunting dan cutter, karena gunting dan cutter ini tidak boleh masuk ke tas kabin, jadi harus dimasukkan ke dalam koper. Dan ada potong kuku juga ya. Kemudian ini ada satu spray seperti ini ya, yang mana nanti bisa diisi dengan zam-zam ya. Ini untuk membantu kita nanti ketika mungkin ada keadaan darurat kita tidak bisa berwudu, jadi bisa berwudu dengan ini pakai spray, atau nanti ini bisa untuk menyemprotkan ke wajah kita biar agar tetap lembab ya, dipakai dengan air zam-zam nanti. Ini bisa diisi dengan zam-zam nanti ketika di sana. Baik, ini saya masukkan di sini ya. Peralatan-peralatan yang sekiranya akan dibutuhkan ketika di sana. Sudah, kita juga menyarankan ya membawa beberapa seperti minuman gitu atau bekal lainnya gitu yang kiranya Ibu butuhkan di sana, dan emang itu perlu gitu karena kita tidak bisa mencari barang-barang yang di sini tuh di sana juga belum tentu ada, meskipun ada nanti harganya sudah jauh berbeda ya. Ini kami berikan contoh kita membawa teh gitu ya, karena teh di sana rasanya tidak sama seperti di sini gitu. Jadi untuk jaga-jaga saja membawa teh, atau nanti kalau yang biasa gula gitu ya, boleh juga membawa gula yang saset-saset itu ya untuk pelengkap untuk pelengkap ngeteh. Nah, ini teh. Kemudian untuk minum-minuman ya, ini ada jahe wangi ya, ini boleh apa aja yang biasanya Ibu minum di rumah itu boleh dibawa. Kemudian ini sediakan juga ada energen ya, ini ada susu juga, meskipun di sana ada tapi alangkah baiknya tetap membawa gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh kan di sana nanti ada air panas ya, jadi tinggal cari air panas, insya Allah lebih mudah gitu ya. Ada Milo. Kemudian tidak lupa juga untuk penambah ya nafsu makan kita ya, ini ada sambal yang mana nanti kita bisa kayak ini ketika makan atau kurang cocok sama lidah kita ya, bisa ditambahkan sambal biar tetap berselera, karena bisa tetap harus makan ya, meskipun enak tidak enak yang penting harus dimakan, karena kita membutuhkan kesehatan yang benar-benar sehat agar ibadah di sana tetap nyaman. Baik, kemudian ya ini tentunya akan dimasukkan ke dalam koper sebagai bekal yang untuk di sana nanti. Boleh ditambahkan apa kalau semuanya pengen bawa sarimi, indomie gitu atau apa, itu boleh juga, sesuai selera saja ya. Ini kami masukkan di sini. Nah, ini sepertinya cukup ya, ini yang untuk di dalam koper.
tidak usah terlalu penuh juga, sudah nggak apa-apa, karena nanti saya yakin pulangnya juga akan bertambah ini berat koper ya. Perlu diingat koper maksimal 25 kilo ya Bu ya. Di atas itu nanti sudah kita harus membayar biayanya sendiri gitu, yang ditanggung oleh Ufuk yaitu 25. Kiranya cukup ini Bu ya yang untuk ditaruh di koper. Setelah selesai packing kita rapikan dan nanti kita akan jelaskan kembali ya, kami akan jelaskan kembali tas yang beberapa barang yang akan dimasukkan ke dalam tas kabin dan tas tenteng yang akan kita bawa. Baik,